Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat serta barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Ayah Nabi Ibrahim berprofesi sebagai pembuat patung untuk disembah. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, sekarang Irak. Saat itu Babilonia dipimpin seorang raja yang zalim bernama Raja Namrud. Istri pertama Nabi Ibrahim bernama Sarah. Sampai menjelang tua, Ibrahim belum dikaruniai putra. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita bernama Hajar. Selang beberapa lama kemudian Hajar hamil, dan tidak begitu lama Sarah juga hamil. Putra Sarah dengan Nabi Ibrahim bernama Ishak, sedangkan putra Hajar dengan Nabi Ibrahim bernama Ismail. Jadi dua putra Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dan rasul itu bernama Ishak dan Ismail. Gelar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki gelar yang pertama adalah Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Gelar yang kedua adalah Ulul Azmi, artinya nabi yang memiliki kesabaran dan ketaatan yang luar biasa. Gelar yang ketiga adalah Abul Anbiya wal Mursalin, artinya bapak para nabi dan rasul. Masyarakat Babilonia menyembah patung dan bintang. Ibrahim berusaha mencari kebenaran dan ingin tahu siapa yang menciptakan alam semesta. Saat melihat bintang, Ibrahim berpikir itulah Tuhannya. Saat bintang tenggelam, beliau sadar kalau Tuhan tidak akan tenggelam. Saat melihat bulan, Ibrahim berpikir itulah Tuhan. Dan saat bulan tenggelam, beliau pun tersadar kalau Tuhan tidak akan tenggelam. Saat melihat matahari, Ibrahim berpikir itulah Tuhan. Saat matahari terbenam, beliau sadar kalau Tuhan tidak akan menghilang. Dan pada akhirnya Ibrahim berkesimpulan kalau Tuhannya adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Suatu hari penduduk Babilonia bersama rajanya pergi berburu. Semua rakyat diajak turut serta. Hanya Ibrahimlah yang menolak untuk berburu. Ibrahim pergi ke tempat pemujaan dan menghancurkan semua berhala dan menyisakan berhala yang paling besar dan mengalungkan kapak pada berhala yang paling besar tersebut. Sepulang dari berburu, Namrud melihat semua berhalanya rusak dan memanggil para punggawa serta menyuruhnya untuk mencari tahu siapa yang sudah merusak patung-patung sesembahannya. Dan karena Ibrahim adalah satu-satunya orang yang tidak ikut berburu, dipanggillah Ibrahim. Ibrahim menjawab bahwa yang merusak semua berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Dan raja menjawab kalau patung itu tidak mungkin bisa merusak karena patung tidak bisa bergerak. Akhirnya Ibrahim berkata, kalau melindungi diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana mungkin patung itu bisa melindungi semua manusia? Ibrahim memiliki kesempatan untuk mengajak penduduk Babilonia menyembah Allah.
Raja Namrud pun murka dan Namrud meminta pembesar istana untuk menyiapkan kayu bakar dan diletakkan di tengah-tengah lapangan. Namrud menyuruh menangkap Ibrahim dan hendak dibakar hidup-hidup. Akhirnya Ibrahim dimasukkan ke dalam bara api yang besar. Atas kuasa Allah, Ibrahim tidak terluka dan tidak terbakar sedikit pun, meskipun hanya seujung rambut. Dan mukjizat ini membuktikan bahwa ajaran Ibrahim adalah benar. Dan dibakar tidak mempan itu menjadi mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, itu saja anak-anak pelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.